Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basil Akhtar dengan NIM D1B1 19077, jurusan Agroteknologi kelas D, Fakultas Pertanian, Universitas Harmonium. Baik, di sini saya akan menjelaskan poluter tanah dengan mata kuliah dasar-dasar rekayasa media tumbuh. Yang pertama itu tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak, menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. Memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita berasal dari permukaan tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan energi atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Pencemaran tanah merupakan masalah lingkungan yang jadi perhatian secara khusus dalam beberapa dekade ini. Selain itu, pencemaran tanah bisa berupa pengendapan bahan limbah, padat atau cair di permukaan tanah atau bawah tanah. Pencemaran tanah di daerah permukaan tanah bisa berupa tumpukan sampah yang tidak dikendalikan. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya benda asing, misalnya senyawa kimia buatan manusia, ke tanah dan mengubah suasana atau lingkungan asli tanah sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran dapat terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau masuknya air ke dalam tanah dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah air dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara sembarangan atau illegal dumping. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkat lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat seperti ini. Konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang, dan pada kasus lain, bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Nah, di lokasi ini, tepatnya di lahan pertanian Nanga-Nanga, Mokwau, tanah ini terpolusi disebabkan oleh limbah plastik, pestisida, polipropilin seperti pipet minuman yang transparan, bening dan tembus pandang, serta polistiren, yaitu bahan plastik berwarna putih untuk seperti gabus, cup, box, dan styrofoam yang dipakai untuk wadah makanan sekali pakai,
yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kesadaran diri manusia akan kebersihan lingkungan setelah digunakan. Demikian penjelasan dari saya tentang polutan tanah dengan mata kuliah dasar rekayasa media tumbuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.